Berikut fakta-fakta kalau jamaah tabligh hanya korban pemberitaan. Akhir-akhir ini, ramai orang menghujat jamaah tabligh akibat pemberitaan yang viral di beberapa media. Seperti ada kesepakatan bersama di masyarakat, seolah-olah yang bertanggung jawab atas penyebaran corona di Indonesia adalah jamaah tabligh. Padahal, virus ini berkembang di Indonesia dengan banyak sebab. Namun hal itu tidak membuat media tertarik untuk membahasnya. Misalnya, kenapa penerbangan internasional tidak juga ditutup saat wabah corona merebak di Indonesia? Atau membahas pertemuan besar selain yang dilakukan jamaah tabligh juga banyak. Saat terjadi pandemi, bukan jamaah tabligh saja yang melakukan pertemuan besar. Kepanikan pun tersebar di internet, sehingga media tidak lagi jernih dalam melihat persoalan. Cek dan recheck tidak lagi diutamakan. Standar operasional prosedur pun diabaikan. Berikut fakta-fakta kalau jamaah tabligh hanya korban pemberitaan. Pertama, jamaah tabligh tidak pernah melakukan pertemuan di Goa, Sulawesi Selatan. Mengisolasi Masjid Jami Kebun Jeruk, Jakarta adalah salah sasaran. Karena jamaah tabligh tidak pernah melakukan pertemuan di Goa, Sulawesi Selatan. Yang melakukan pertemuan di Goa, Sulawesi Selatan adalah kelompok Suro Alami yang berdiri tahun 2017 yang saat ini bermarkas di Ancol, Jakarta. Indonesia, rapid test diprioritaskan kepada 3 golongan utama. Yang pertama, memiliki riwayat kontak dengan pasien dalam pengawasan. Dan yang kedua, memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan yang ketiga, orang dalam pemantauan atau ODP. Kedua, merapid tes jamaah Masjid Jami Kebun Jeruk, Jakarta salah sasaran. Karena jamaah Jami Kebun Jeruk tidak pernah berangkat ke Goa. Rapid test salah sasaran ini nyaris terjadi di beberapa daerah. Banyak aparat daerah yang tidak mengetahui bahwa klaster Goa bukan jemaah tabligh. Jadi waktu rapat itu tadi dibicarakan kayak gitu, kemungkinan akan diadakan rapid test. Nah, sudah itu kita udah ada tanda tangan, berita acaranya udah ada, absensi pun udah ada. Tahu-tahu besoknya datang hasil keputusan musyawarah tuh kita diminta tanda tangan. Saya ini kayak mana ya, karena apa juga memang banyak pikiran mungkin kan, langsung aja saya tanda tangan. Pak Jas nengok saya tanda tangan tuh dia tanda tangan juga, tapi untungnya dia foto kan. Setelah dibaca-bacanya baru dia bilang kita dijebak nih, katanya gitu. Dapat dipastikan kita selama kegiatan yang dilaksanakan pemerintah ini tidak boleh berkumpul, semua kita patuhi ya. Apa yang dianjurkan pemerintah kita patuhi, dan dapat dipastikan itu bukan kelompok dari Masjid Al-Azhar Blutung. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Ketiga, fakta pemberitaan yang tidak sama. Dikatakan 73 orang terpapar corona, sementara sampai hari ini pihak Kebun Jeruk mengatakan semua mereka negatif. Umumnya, tes ini dilakukan berdasarkan antibodi manusia dengan menggunakan pengambilan darah sebagai sampelnya. Karena ketika sampel darah masuk, imunoglobin G dan imunoglobin M akan bereaksi. Namun hasil tes ini tidak bisa menjadi acuan. Kemudian pemberitaan mengatakan yang dikarantina adalah 300 orang. Sementara dari pihak Kebun Jeruk mengatakan hanya 100 orang. Namun saya sebagai camat memberikan informasi yang apa ada update sekarang. Totalnya berapa Pak? Awalnya kurang lebih 300 jamaah yang ada di Masjid Jami Kebun Jeruk. Namun sudah diperiksa dari tim kesehatan Jakarta Barat, hasilnya yang positif 3 orang dari 300 orang. Ada 100 orang kurang lebih yang bergantian setiap bulan berkhidmat di Masjid Kebun Jeruk. Ini mereka nggak keluar, mereka isolasi di sana. Mereka bersih masjid, mereka cuci masjid. Dan waktu tanggal 26 Maret, saya masih 40 hari kan. Saya ada di masjid sana. Datanglah petugas kesehatan dengan kostum astronot seperti itu kan. Mereka datang minta izin untuk periksa kesehatan. Jangan-jangan teman-teman ada yang sakit. Diperiksa semua. Baik orang forens, baik orang khidmat. Diperiksa Pak, kurang lebih 100 orang. Diperiksa mereka semua. Ada 3 orang demam, orang Aceh dan orang Medan. Mereka minta izin ke masjid, izin kami bawa beliau 3 orang ini ke Wisma Atlet, mau kita periksa betul, jangan sampai dia kena corona. Iya, dia demamnya. Semua hasilnya negatif nih, dokternya bilang semua negatif, aman. Nah, untuk menjaga amannya, sehatnya jamaah ini kita isolasi ya. Dia bilang kita tutup pintu masjid, jadi yang di dalam nggak boleh keluar, yang di keluar ini hadis Nabi, oke lah. Di mana terjadi wabah, begitu kan penanggulangannya, Bu ya. Subhanallah,
Ketika 3 orang ini naik mobil ambulans, difoto sama orang. Langsung masuk media 3 orang jamaah tabligh positif corona. Belum tahu. Dan itu masuk di media-media besar. Wow. Bahkan 3 berita ini masuk ke TV One, masuk ke semua TV. Anak kan shock, Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa 3 orang teman kita ini langsung positif? Karena menunggu hasil pun 3 hari kan? Berapa kali pemeriksaan kan? Nah, maka teman di sana suruh telepon. Ini ada yang kenal, ada punya nomor teleponnya. Yang 1 orang itu polisi sih yang dibawa. Ada rekamannya sama saya. Dia bilang, kami sehat Pak, kami mau dipulangkan nih. Malah mereka ada sebagian udah pulang ke Medan. Dari airport, dari Wisma Atlet dia pulang langsung ke rumah keluarga sih. Kami nggak apa-apa. Tapi berita sudah viral dan ini nggak bisa dihentikan. Bola salju terus viral. Caci maki, jamaah tabligh goblok, jamaah tabligh corona, jamaah tabligh sesat, jamaah tabligh orang gila, otak nggak ada. Oh, semua caci maki kalau digaris anjing, muntah anjingnya. Kemudian sabar, tenang, berlalu nih. Dia dibawa bergiliran berapa orang ke Wisma Atlet. Itu dokter-dokter di waktu itu heran, ini kenapa orang sehat dibawa ke sini? Kenapa orang sehat dibawa ke sini? Cuma nih framing media. Saya nggak tahu siapa yang jahatnya di sini. Di balik itu. Subhanallah, kita nggak tuduh orang, nggak tuduh lembaga, nggak tuduh siapa-siapa. Oke lah, kita jalani masa karantina di sana. Saya dihimbau malam Jumat waktu pemeriksaan itu akan datang 5.000 orang yang akan diperiksa. Tapi waktu itu cuma 100 orang. Dan gilanya lagi, langsung berita 300 orang diisolasi di dalam masjid. Iya, saya hitung Pak, 100 orang nggak sampai. Ya. Jika jumlah orang yang dikarantina ini benar-benar terjadi selisih, maka ini sangat akan berpengaruh kepada anggaran penanggulangan bencana corona. Pemerintah dalam hal ini sangat serius, tidak main-main. Dana yang disiapkan untuk penanggulangan bencana corona ini adalah 405 triliun. Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan virus corona. Namun, Perpu tersebut dinilai justru memberikan kekebalan hukum bagi pejabat yang mengeluarkan dana untuk menangani corona. Hal itu tercantum dalam pasal 27 Perpu tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan turut menyinggung pasal kebal hukum dalam Perpu itu saat rapat dengar pendapat dengan KPK. Ia menyayangkan pemerintah tak melibatkan DPR dalam menyusun Perpu itu. Dia pun meminta KPK mengawasi penggunaan dana 405,1 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk menangani corona. Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan. Namun berbeda kondisinya dengan di India. Jamaah tabligh yang tadinya dihujat, saat ini pemerintah India meminta kepada jamaah tabligh untuk membantu mendonorkan darah mereka guna penyembuhan para korban COVID-19. Lebih dari 200 anggota jamaah tabligh yang dianggap telah pulih dari infeksi COVID-19 dianggap oleh pihak pemerintahan India diminta dan memang berjanji untuk memberikan plasma terhadap perawatan pasien ya yang terkena infeksi secara berat. Ini memang pada akhirnya menghadapkan pemerintahan Modi berada di dalam keraguan yang luar biasa. Ya, kalau berita ini kemudian menyebar, ya, berita ini kemudian menyebar dan memang mentalitas orang Islam yang seperti ini, maka akan terjadi guncangan kembali, ya, yang akan membuat banyak orang Hindu akan masuk Islam. Saya kira beberapa kasus seperti yang ada di Indonesia, misalnya di Kebun Jeruk itu memang harus dirilis juga itu, dipublish. Apa hasilnya sebetulnya? Secara jelas tuh yang dikatakan 300 orang sampai di karantina, kemudian media memblow up habis-habisan tentang kasus coronavirus yang menjangkiti jamaah tabligh di Kebun Jeruk itu dirilis saja. Ada ndak yang meninggal? Ada ndak yang memang infeksinya lama? Atau semua terbebas dari virus corona itu? Nah, kita perlu mendapatkan berita itu clear. Kalau dalam kasus yang ada di India memang tidak ada satupun yang dinyatakan ini meninggal.
kasus yang ada di India itu juga banyak diliput oleh koran-koran dan media Indonesia. Sama nadanya dengan pemerintahan India, pimpinan Modi itu. Sedikit banyak mendiskreditkan pada jamaah tabligh itu. Yang perlu kita jelaskan hari ini kepada masyarakat adalah jamaah tabligh tidak pernah berangkat ke Goa, Sulawesi Selatan. Yang berangkat ke Goa, Sulawesi Selatan adalah kelompok Suro Alami yang berdiri tahun 2017 saat ini bermarkas di Ancol, Jakarta. Bukan jamaah tabligh. Namun, kencangnya badai pemberitaan membuat suara jamaah tabligh tidak terdengar. Kita berharap semoga suatu saat nanti masyarakat akan mengerti mana jamaah tabligh, mana yang bukan. Posisi keadaan Ustadz Ihsan yang lagi didonorkan darahnya. Jemaah dari Batam, Sulawesi, Maulana, Masya Allah. Dokter India, jemaah Indonesia, Kang Ali. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda lonceng untuk dapat informasi selanjutnya.